Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, setelah beberapa tahun tidak ke masjid ini, kita bisa berkumpul kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat yang besar untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang penghalang-penghalang hidayah. Namun sebelum ke poin ini, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan hidayah. Hidayah adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada jalannya yang lurus. Hidayah adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada jalannya yang lurus. Lawan dari hidayah adalah kesesatan. Lawan dari hidayah adalah kesesatan. Dalam bahasa Arab ada huda, ada dhalalah. Baik. Hidayah ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada hidayatud dalalati wal irsyad. Hidayah dalalah wal irsyad. Ada hidayatut taufiq wal qabul. Hidayatut taufiq wal qabul. Ada hidayah taufiq, ada hidayah dalalah. Apa yang dimaksud hidayatut dalalah wal irsyad? Hidayah dalalah wal irsyad adalah usaha seseorang untuk menyampaikan kebenaran. Usaha seseorang
untuk menyampaikan kebenaran. Ketika kita menerangkan kebenaran kepada orang lain, itu namanya hidayah dalalah atau hidayah irsyad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran kepada umatnya, itu namanya hidayah dalalah atau hidayah irsyad. Dan ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di surat Asy-Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini hidayah dalalah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah jenis ini bisa diusahakan oleh manusia. Dan terjadi pada semua orang. Hidayah jenis ini bisa diusahakan oleh manusia. Kita memberikan hidayah kepada orang lain. Bisa. Tapi yang dimaksud hidayah dalalah ini. Menjelaskan kebaikan. Menerangkan mana yang benar. Itu bisa kita lakukan. Dan ini terjadi pada semua orang. Orang kafir mendapatkan hidayah ini. Orang muslim juga mendapatkan hidayah ini. Karena intinya sampainya kebenaran kepada seseorang. Ini hidayah dalalah atau hidayah irsyad. Jenis kedua adalah hidayah taufiq atau hidayah qabul. Apa yang dimaksud hidayah taufiq atau hidayah qabul ini? Hidayah taufiq atau qabul adalah terbukanya hati seseorang untuk menerima kebenaran. Menerima hidayah, menerima petunjuk. Terbukanya hati seseorang untuk menerima hidayah, untuk menerima kebenaran, untuk menerima petunjuk. Kalau ada perkataan alhamdulillah dia telah mendapatkan hidayah. Ini yang dimaksud adalah hidayah taufiq atau hidayah qabul. Sebenarnya orang-orang jahiliyah mendapatkan hidayah. Tapi hidayah apa? Dalalah. Hidayah irsyad. Karena mereka sudah didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mendapatkan hidayah taufiq, yang mendapatkan hidayah qabul siapa? Para sahabat. Yang mendapatkan hidayah taufik dan hidayah qabul adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah taufik ini hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu membuka hati manusia. Yang mampu membuka hati manusia siapa? Allah. Inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha."
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Yang dimaksud dengan hidayah di sini apa? Hidayah taufik. Ya seakan-akan bertentangan dengan ayat tadi. Ayat yang pertama, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah. Benar-benar bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi di ayat ini dikatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Seakan-akan bertentangan. Tapi kalau kita tahu bahwa hidayah itu ada dua, maka dua ayat ini tidaklah bertentangan. Yang dimaksud dalam ayat yang pertama adalah hidayah dalalah. Yang dimaksud di dalam ayat yang kedua adalah hidayah taufik. Ketika dikatakan engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, maksudnya adalah hidayah dalalah. Ketika dikatakan engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yang dimaksud adalah hidayah taufik. Kita juga demikian jemaah. Kita bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Kita jelaskan tentang kebenaran. Kita sampaikan kebenaran. Ana sekarang menyampaikan kebenaran. Ini hidayah dalalah. Tapi belum tentu orang menerima hidayah ini. Karena hati tidak mampu memberikan hidayah kecuali atas izin Allah. Yang membuka hati untuk menerima hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah ayat sebutkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah ini. Baik. Ada sebuah ayat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang mengumpulkan dua macam hidayah ini. Yaitu ayat di surat Yunus ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak hambanya kepada negeri keselamatan, kepada surga. Ini hidayah dalalah. Jadi Allah itu mengajak semua hambanya agar mereka mau menuju surga Allah. Tapi apakah semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mau menuju surga Allah? Jawabannya tidak. Tidak semua hambanya mau menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Jadi ada orang yang menolak masuk surga. Makanya para sahabat terheran-heran. Siapa yang menolak itu, wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man ya'sini faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga.
Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang menolak untuk masuk surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Kata Allah, Allah mengajak semua hambanya untuk menuju surganya. Ini hidayah dalalah. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tapi Allah hanya memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini hidayah taufik. Ini hidayah taufik. Jadi hidayah taufik hanya Allah berikan kepada hambanya yang Dia pilih. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Orang yang Islam. Bahkan orang yang semangat menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat punya semangat menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat inilah yang bisa memasukkan kita ke surga. Dan tidak ada nikmat yang melebihi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia harus berusaha untuk mendapatkan hidayah. Kita sebagai manusia harus berusaha untuk mendapatkan hidayah. Caranya hanya ada dua. Cara yang pertama untuk mendapatkan hidayah adalah dengan mengusahakan atau melakukan sebab-sebab hidayah. Cara yang kedua adalah dengan menjauhi penghalang-penghalang hidayah. Baik. Cara yang pertama, dengan melakukan sebab-sebab hidayah. Di sini saya akan menyebutkan 3 sebab hidayah. Sebenarnya banyak ya, tapi Anda melihat 3 ini yang paling penting. Yang pertama adalah doa. Sebab hidayah yang pertama adalah doa. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun. Kullukum dhallun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu tersesat. Kalian semuanya itu tersesat. Kecuali orang yang aku kasih hidayah. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku. Sehingga aku berikan hidayah itu kepada kalian. Jadi meminta hidayah itu diperintahkan oleh Allah. Dan ini termasuk sebab terbesar seseorang mendapatkan hidayah. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa meminta hidayah ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah sangat penting sekali. Saking pentingnya sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan doa meminta hidayah itu ada di surat Al-Fatihah yang kita baca setiap kali kita sholat. Saking pentingnya. Minta hidayah. Minta petunjuk. Minta agar Allah membuka hati kita. Di Al-Fatihah ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim.
Berikanlah hidayah kepada kami. Hidayah kepada jalan yang lurus. Ini penting sekali. Dan sangat penting bagi kita untuk merenungi makna dari ayat ini ketika kita minta. Jamaah sekalian, banyak orang yang ketika membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tidak tahu apa maksudnya. Dan ini sangat mempengaruhi terijabahinya sebuah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendengar doa dari orang yang hatinya lalai. Allah tidak mengijabahi doa dari orang yang hatinya lalai. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Iya, ketika dia berdoa, dia tidak menyadari doanya. Dia tidak memahami apa yang dia minta. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat dan kita baca ihdinas siratal mustaqim, sadarilah makna dari kata-kata itu. Berikanlah kepada kami hidayah menuju jalanmu yang lurus ya Allah. Itu artinya. Sehingga Allah benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus kepada kita semua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga banyak sekali meminta hidayah kepada Allah. Di dalam sholat malamnya, beliau sering berdoa, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini sering kali beliau baca di sholat malam beliau. Ini doa iftitah. Ya. Di akhirnya ada kata-kata ini. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Artinya apa? Ihdini. Ya Allah, kasih hidayah kepadaku. Ini Rasulullah. Beliau yang maksum. Berdoa dengan doa seperti ini. Kasih aku hidayah ya Allah. Dengan izinmu. Sesungguhnya engkau mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini yang pertama ya. Sebab hidayah yang pertama, kita meminta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita hidayah. Sebab yang kedua adalah menuntut ilmu. Belajar. Hadir di kajian. Hadir di majelis ilmu. Tentunya menuntut ilmu ini harus kepada guru-guru yang tepat. Jangan sembarangan memilih guru. Karena bisa jadi kalau kita asal-asalan menghadiri majelis ilmu, bisa jadi kita mengira itu hidayah, padahal sebenarnya adalah dhalalah. Kalau kita tidak berhati-hati dalam memilih guru agama, bisa jadi nanti kita tidak tahu bahwa yang disampaikan adalah kesesatan. Menuntut ilmu agama adalah amalan yang sangat mulia dan sangat besar manfaatnya. Karena berkaitan dengan kehidupan akhirat kita, berkaitan dengan agama kita. Tapi kita harus hati-hati. Ya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Tanpa belajar, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
kita akan sulit mendapatkan hidayah. Ya, cara belajar memang banyak ya. Ada dengan cara membaca buku. Sekarang bisa dengan mendengarkan rekaman. Bisa melihat video tentang kajian. Bisa menghadiri kajian ilmiah seperti ini. Dan yang paling afdal, menghadiri kajian. Yang paling baik adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Baik. Sebab hidayah yang ketiga, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab hidayah yang ketiga adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salaful ummah, pemahaman sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih falan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata nabiyyi." Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Rasulullah sebutkan dua. Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Kitabullah, Al-Quran. Wa sunnatu Nabi, maksudnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Isra juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar memberikan hidayah kepada petunjuk yang lebih lurus. Al-Qur'an memberikan hidayah atau petunjuk kepada yang lebih lurus. Dari sini kita tahu pentingnya kita merenungi isi Al-Quran. Pentingnya kita mempelajari dan merenungi hadis Nabi Muhammad SAW. Dua sumber ini, subhanallah, dua-duanya dijaga oleh Allah. Itulah sempurnanya Islam. Itulah kekuatan agama Islam. Tidak ada yang seperti ini dalam agama lain. Al-Quran dijaga oleh Allah sampai sekarang. Tidak ada tambahan satu huruf pun. Tidak ada yang bisa menyelipkan satu ayat. Satu ayat saja diselipkan, tidak ada. Tidak ada yang bisa. Padahal jumlah ayat dalam Al-Quran ribuan. Di Mushaf Madinah yang sekarang banyak dibaca oleh kaum muslimin, jumlah ayatnya berapa? 6.236 ayat. Ribuan ayat. Nyelipkan satu ayat saja tidak ada yang bisa. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr ini, menurunkan Al-Quran ini. Dan sungguh kami yang benar-benar akan menjaganya. Orang-orang di luar Islam itu sudah berusaha berkali-kali untuk memalsukan Al-Quran. Memaksakan Al-Quran yang mereka inginkan. Tapi tidak ada yang mau. Sampai sekarang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang sekarang itu sebenarnya mudah apabila ingin mengubah-ubah Al-Quran. Apalagi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi Al-Quran. Apa susahnya memasukkan ayat? Tapi kalau ada aplikasi
yang ketahuan, sudah setelah itu kaum muslimin nggak akan mau pakai. Langsung tersebar. Itu cara Allah melindungi Al-Quran, menjaga Al-Quran. Sampai hari akhir nanti, Al-Quran akan tetap seperti itu. Sampai akhirnya Allah angkat Al-Quran itu dari bumi. Begitu pula hadis Nabi Muhammad SAW. Allah jaga. Makanya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kalau ada orang yang ingin memalsukan hadis, ketahuan. Oh, ini hadis ini palsu. Makanya ada sanad. Ilmu sanad ada. Untuk apa itu? Untuk membedakan mana yang hadis Nabi, mana yang tidak. Sampai sekarang ketahuan mana yang hadis Nabi, mana yang tidak. Mana yang lemah, mana yang lemah sekali, mana yang palsu. Kelihatan semua. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syukurilah nikmat ini. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Al-Quran, nikmat hadis Nabi Muhammad SAW? Caranya adalah dengan banyak kita baca, kita renungi, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik. Poin yang berikutnya, kita beralih ke penghalang hidayah. Ya. Kita tadi sebutkan bahwa kita harus punya usaha untuk mendapatkan hidayah. Caranya adalah dengan menjalankan sebab-sebab hidayah. Yang kedua dengan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi kita dari hidayah. Inilah poin utama kajian ini. Penghalang-penghalang hidayah itu banyak, jemaah. Dan kita harus berusaha untuk menjauhinya. Yang pertama adalah kejahilan. Penghalang hidayah yang pertama adalah kejahilan, ketidaktahuan. Banyak orang yang menolak kebenaran karena tidak tahu. Semakin seseorang tidak tahu tentang Islam, semakin besar kemungkinan dia untuk menolak kebenaran yang ada di dalam Islam. Kita sampaikan kebenaran, dia tolak. Karena ketidaktahuannya. Karena kejahilan. Dikasih tahu kalau riba itu diharamkan, tidak mau. Dia kira itu tidak ada dalilnya. Dia kira ngada-ngada. Kita kasih tahu bahwa alat musik itu diharamkan, dia tolak. Dikira tidak ada yang melarangnya. Padahal ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hal itu. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Dikasih tahu bahwa merokok itu diharamkan, menolak. Karena kejahilan. Tidak tahu bahwa Rasulullah SAW telah melarang semua yang membahayakan dirinya. Dan rokok jelas membahayakan dirinya. Karena kejahilan, seringkali kebenaran akhirnya tidak diterima. Apalagi masalah-masalah yang berkaitan dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Yang berkaitan dengan bid'ah. Ini seringkali ditolak. Kebenaran yang menjelaskan tentang larangan bid'ah. Kenapa? Karena kejahilan. Obat dari kejahilan ini adalah menuntut ilmu. Tadi kita sebutkan tentang sebab hidayah. Kejahilan ini harus diobati. Cara mengobatinya adalah dengan menuntut ilmu agama. Dan ketika menuntut ilmu agama, kita harus buka hati. Ya.
Kita harus menyadari bahwa di sana ada banyak sekali hal-hal yang dahulunya tidak kita ketahui. Agar kita benar-benar bisa meresapi ilmu ini. Bisa menjadikan ilmu itu benar-benar tertancap di hati kita. Disinilah pentingnya kita memilih guru agama yang tepat. Guru agama yang lurus. Karena ketika bermajelis kita harus husnudzon kepada ustadznya. Kalau kita tidak selektif dalam menghadiri kajian ilmiah dan kita harus husnudzon kepada gurunya, nanti semuanya akan kita terima. Padahal yang menjelaskannya adalah orang yang berakidah tidak lurus. Maka ini membahayakan. Baik. Penghalang hidayah yang berupa kejahilan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Mereka orang-orang kafir tidak tahu tentang kebenaran. Makanya mereka berpaling darinya. Mereka jahil. Yang menyebabkan mereka berpaling dari kebenaran itu. Di dalam surat Yunus ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi." Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Akan tetapi mereka mendustakan sesuatu yang mereka tidak tahu tentangnya. Jadi mereka jahil. Karena jahil inilah akhirnya mereka mendustakan. Para rasul didustakan oleh banyak kaumnya. Karena mereka tidak mengetahui tentang kebenaran yang dibawa oleh rasulnya tersebut. Makanya, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus semangat untuk belajar agama. Sebenarnya sangat menyedihkan ya keadaan kebanyakan kaum muslimin. Sudah tahu bahwa diciptakan di dunia untuk akhiratnya. Tapi akhiratnya tidak diperhatikan kecuali hanya sedikit. Ini menyedihkan sebenarnya. Sudah tahu bahwa nantinya kehidupannya yang akan kekal itu kehidupan akhirat. Sudah tahu kalau di dunia itu hanya 60-70 tahun. Setelah itu sudah tidak ada. Tapi subhanallah, setiap harinya kebanyakan perhatiannya kepada dunia itu. Yang waktunya hanya sedikit. 60-70 tahun. Kehidupan akhiratnya malah seringkali diabaikan. Seringkali diremehkan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan ini. Kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah harus punya perhatian tentang ilmu agama. Inilah yang akan memperbaiki kehidupan dunia kita, juga kehidupan akhirat kita. Penghalang hidayah yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah teman yang buruk. Teman yang buruk ini sering kali menghalangi hidayah dari seseorang. Cerita yang sangat masyhur adalah kisahnya paman Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Talib. Disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika akhir hayat Abu Talib sudah mendekati kematiannya. Rasulullah SAW menjenguknya. Di samping Abu Talib ada Abu Jahal. Ada juga Abdullah ibn Abi Umayyah. mereka berdua
orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang satu namanya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal sebenarnya julukan dari kaum muslimin, ya. Kalau di kalangan jahiliyah, Abu Jahal ini dijuluki siapa? Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang punya hikmah yang tinggi. Orang yang punya kebijaksanaan yang tinggi. Karena kaum musyrikin itu kalau ada masalah-masalah bertanya kepada Abul Hakam ini. Biasanya pendapatnya bagus. Abul Hakam. Oleh kaum muslimin dijuluki siapa? Abu Jahal. Bapaknya kejahilan. Ya seperti ini tidak ada masalah. Ini atas takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temannya namanya siapa? Abdullah ibn Abi Umayyah. Coba lihat ya, orang musyrik, orang kafir, musuhnya Rasulullah namanya Abdullah. Hambanya Allah. Ini bukti yang sangat jelas bahwa kaum musyrikin dulu juga menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Mereka meyakini bahwa Allah itu Tuhan mereka. Mereka beribadah kepada Allah. Banyak dari kaum musyrikin namanya Abdullah. Banyak yang memusuhi Rasulullah namanya Abdullah. Pemimpin kaum munafikin di Madinah namanya siapa? Abdullah ibn Ubay. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Pemimpin kaum munafik. Baik. Ketika kematian sudah sangat dekat dengan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Rasulullah datang. Rasulullah jenguk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ay'am, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha 'indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat itu yang nantinya akan menjadikan aku bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan saja. Coba, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah? Setelah Rasulullah katakan ini, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah mengatakan, "Atarghab an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib bapaknya. Rasulullah katakan, la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Orang itu, Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah yang merupakan teman buruknya, apakah engkau benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bukan hanya sekali, disebutkan dalam riwayat ini, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idanihi bitilkal maqalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulang kata-kata itu. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, sehingga aku nanti bisa membelamu di hari kiamat. Dua orang ini mengatakan kata-kata yang sama. Apakah engkau benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Rasulullah katakan yang tadi. Orang ini mengatakan kata-kata yang sama. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengatakan la ilaha illallah. Ini keburukan teman yang buruk yang sangat luar biasa. Bahaya teman yang buruk ini sangat berbahaya sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekat. Kita ingin tahu agama kita, teman dekat kita siapa? Kalau teman dekat kita baik, teman akrab kita baik, insya Allah agama kita baik.
Kalau teman dekat kita tidak baik, itu berarti agama kita tidak baik. Rasulullah katakan demikian. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka silahkan kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai teman dekatnya. Termasuk di antara penghalang hidayah adalah mendengarkan syubhat. Penghalang hidayah yang keberapa ini? Yang ketiga. Mendengarkan syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu yang kita maksud di sini adalah sesuatu yang terlihat seperti kebenaran, padahal sebenarnya kebatilan. Syubhat yang kita maksud di dalam konteks ini adalah sesuatu yang terlihat seperti kebenaran, padahal sebenarnya itu adalah kebatilan. Kalau seseorang sering mendengarkan syubhat, maka dia akan semakin jauh dari hidayah. Maka berhati-hati. Ya, jangan mentang-mentang sudah ngaji, sudah lama menghadiri kajian ilmiah, kemudian ingin menjawab semua syubhat yang diutarakan oleh orang lain. Ini berbahaya. Kalau datang syubhat, silahkan dijawab. Tapi jangan cari-cari. Ya, jangan cari-cari syubhat. Tapi kalau datang syubhat, ya jawab. Kalau bisa jawab, alhamdulillah. Kalau tidak bisa jawab, cari jawabannya kepada guru kita. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau beliau melewati atau ada orang di dekat beliau dari ahli bid'ah, beliau tutup telinganya. Imam Ahmad ini seorang imam, beliau tutup telinga. Ketika ditanya, kenapa engkau tutup telinga? Aku takut ada kata-kata yang masuk ke telingaku kemudian tidak mau keluar lagi. Maksudnya menancap di hatiku dan tidak keluar dari hatiku. Ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Makanya ya, jangan sampai kita berharap bertemu musuh. Tapi kalau ada musuh menyerang, hadapi. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat bagaimana Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah tahu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melarang beliau untuk mendekati sebuah pohon di surga. Tapi akhirnya digoda terus oleh iblis dengan syubhat-syubhatnya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasih. Iblis bersumpah. Coba bayangkan ya. Ini pembawa kebatilan, banyak juga yang bersumpah. Iblis bersumpah kepada kedua orang ini, yaitu Adam dan Hawa. Apa sumpahnya? Inni lakuma laminan nasih. Sesungguhnya aku benar-benar pemberi nasihat untuk kalian berdua. Akhirnya apa? Akhirnya termakan oleh syubhat itu. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah dari pohon, satu pohon yang dilarang untuk mereka makan. Coba bagaimana syubhatnya Fir'aun. Fir'aun, seorang raja, syubhatnya kuat sekali. Fir'aun mengatakan, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabilan rasyad. Aku tidak melihat untuk kalian yang lebih baik daripada pendapatku. Dan tidaklah aku memberikan kepada kalian kecuali
jalan kebaikan. Ini kata-kata Fir'aun. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, yang kesesatannya sangat luar biasa itu, mengatakan seperti ini kepada rakyat. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidaklah memberikan kepada kalian petunjuk kecuali petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain, Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, ya qaum, alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun? Wahai kaumku, bukankah Misr, negara Mesir ini milikku, berada di bawah kekuasaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Ya, maksudnya di negeri Mesir ada sungai Nil. Diatur dengan baik oleh Fir'aun. Afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat? Inilah kenyataannya, inilah saya. Kemudian Fir'aun mengatakan, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Saya yang lebih baik, ataukah orang ini yang hina ini, yang kata-katanya tidak jelas? Maksudnya adalah Musa. Fir'aun retorikanya sangat bagus. Makanya dia mengatakan seperti ini. Aku yang lebih baik sebagai seorang raja yang kekuasaannya sangat baik, ataukah orang yang hina ini, Fir'aun, Musa, Nabi Musa dari Bani Israel. Bani Israel itu strata sosialnya paling rendah ketika itu. Makanya dikatakan orang ini itu orang yang hina, dari keturunan yang hina. Oleh Fir'aun mengatakan seperti itu. Wala yakadu yubin. Orang ini itu kata-katanya nggak jelas. Kenapa? Karena Nabi Musa lisannya cacat. Karena ketika kecil, Nabi Musa ketika ditawari bara api, diarahkan oleh malaikat untuk memakan bara api. Akhirnya lisannya cacat. Dan itu mengganggu Nabi Musa ketika berbicara. Sehingga Nabi Musa itu bicaranya nggak jelas. Tidak bisa sejelas orang yang normal. Makanya ada Nabi Harun. Nabi Harun itu Nabi yang menjadi pendampingnya Nabi Musa. Dan Nabi Harun ini kata-katanya sangat jelas. Kelebihan Nabi Musa pada ketegasan dan ilmunya. Kelebihan Nabi Harun pada fasahahnya. Pada kata-katanya. Makanya Nabi Musa meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Harun sebagai pendamping dalam berdakwah. Ya intinya, di sini Fir'aun menyampaikan syubhat-syubhat. Dan akhirnya rakyatnya termakan dengan syubhat itu. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang yang berada di atas kesesatan, tapi mereka punya retorika yang bagus. Mereka punya tingkat keilmuan yang lebih tinggi daripada kita. Orang-orang Mu'tazilah di zaman dulu itu bukan orang bodoh ya. Mereka canggih-canggih bahasa Arabnya. Balaghahnya luar biasa. Ilmu mantiknya. Bahasa Arabnya. Mereka menulis kitab-kitab berbahasa Arab. Kitabnya tebal-tebal. Tapi mereka berada di atas kesesatan. Makanya kita harus berhati-hati ya. Apalagi dalam masalah syubhat ini. Baik, yang berikutnya. Penghalang hidayah yang berikutnya adalah fitnah harta dunia. Fitnah harta dunia. Harta dunia inilah yang menjadikan banyak sekali orang-orang di luar Islam tidak mau masuk Islam. Padahal sudah yakin bahwa Islamlah yang benar.
banyak ya, cerita-ceritanya banyak. Aku nanti kalau masuk Islam, bagaimana dengan keadaan ekonomiku? Aku kalau masuk Islam, nanti aku diboikot oleh keluargaku. Pekerjaanku juga akan di-cut. Akhirnya tidak mau masuk Islam. Begitu pula orang yang sudah Islam, tapi berada di luar akidah Ahlus Sunnah. Banyak dari mereka yang tahu bahwa akidah Ahlus Sunnah lah yang benar. Tapi mereka tidak berani. Kenapa? Karena masalah harta. Karena masalah harta. Padahal kalau masalah mana yang benar, mana yang salah, dia tahu. Tapi karena masalah harta ini akhirnya dia tetap tidak mau menerima kebenaran itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dulu di zaman jahiliyah, banyak orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak mau masuk Islam karena fitnah dunia. Mereka ada yang suka berzina. Tidak mau masuk Islam karena di dalam Islam zina diharamkan. Banyak dari mereka yang tidak mau masuk Islam karena sudah terbiasa mabuk-mabukan. Kenikmatan dunia. Karena di dalam Islam diharamkan mabuk-mabukan, akhirnya mereka tidak mau masuk Islam. Dan fitnah harta ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fitnah yang sebenarnya sangat berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya pernah mengatakan, aku tidak khawatirkan kepada kalian kefakiran. Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kekhawatiran, bukan kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Yang aku khawatirkan justru ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka lebar pintu dunia untuk kalian. Ini yang aku khawatirkan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau dunia dilapangkan untuk kalian, kalian nantinya akan berebut, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Yang akhirnya harta dunia tersebut membinasakan kalian. Sebagaimana harta tersebut telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya, inilah fitnah dunia. Dan sekarang ya, kita lihat fitnah dunia ini sangat berat sekali di zaman. Dulu jamaah, raja pun tidak punya AC. Paling kipas-kipas yang seperti digambarkan di film-film ya. Bulu-bulunya, ada bulu-bulunya. Itu tidak sebagus AC. AC kita bisa atur udaranya. Sekarang kasur jauh lebih mewah daripada kasur raja. Apalagi kasur rakyat jelata di masa dulu. Kasurnya raja pun kalah dengan kasur kita. Yang sekarang banyak dipakai oleh orang-orang di zaman. Begitu pula dengan kendaraan. Dulu kendaraan paling unta, kuda. Itu yang paling istimewa. Mungkin ada gajah. Tapi tetap
tetap saja jalan yang lurus pun seperti geronjal-geronjal. Di zaman kita, luar biasa ya. Perbedaannya sangat jauh. Kendaraan raja pun kalah dengan kendaraan kita. Raja, siapapun di zaman dulu tidak akan bisa terbang. Kita rakyat biasa bisa terbang. Dunia di masa ini dibuka lebar sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kosmetik ya. Orang yang asalnya hitam bisa jadi putih sekali. Belum nanti ada operasi-operasi. Ana bukan sedang menjelaskan itu boleh atau tidak. Jangan dianggap nanti operasi dibolehkan untuk kecantikan. Saya tidak membolehkan. Tapi saya sedang menjelaskan tentang kemajuan di zaman ini dalam masalah dunia yang sangat luar biasa. Gedung-gedung, tidak pernah raja memiliki gedung-gedung seperti sekarang. Dan inilah yang akhirnya menjadikan banyak manusia lalai. Lalai bahwa sebenarnya dia hanya sebentar di dunia ini, hanya lewat saja. Kita ini jamaah hanya lewat. Coba ingat-ingat umur kita berapa sekarang. Kalau sudah melewati umur 40, tinggal turunnya. Tinggal turunnya. Banyak mulai merasakan sakit. Tenaganya tidak seperti dulu. Harus konsumsi obat terus. Ya setelah itu tidak lama, kita akan meninggalkan dunia. Padahal tujuan utama kita di dunia adalah untuk mencari bekal. Bekal untuk akhirat kita. Tapi banyak sekali manusia yang dilalaikan oleh gemerlapnya dunia itu. Maka jangan sampai kita demikian. Intinya, termasuk di antara penghalang hidayah adalah fitnah harta dunia. Maka kita harus berhati-hati, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Baik. Yang berikutnya, penghalang hidayah yang berikutnya adalah fitnah kekuasaan dan kedudukan. Ini yang menghalangi Hirakal, Azimur Rum, tidak mau masuk Islam. Hirakal, Heraklius. Kenapa tidak mau masuk Islam? Karena kalau masuk Islam, bisa jadi dia ditinggalkan oleh rakyatnya, tidak jadi raja lagi. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Fir'aun pun tidak mau mengikuti Nabi Musa karena kekuasaan. Ada riwayat yang mengatakan, wahai Fir'aun, sekarang kamu disembah-sembah. Kalau kamu masuk ke agamanya Nabi Musa, ke agamanya Musa, nanti kamu harus menyembah, tidak lagi disembah. Akhirnya Fir'aun tidak mau mengikuti Nabi Musa. Karena fitnah kekuasaan. Dan di zaman ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang mengorbankan hidayah karena apa? Kedudukan. Karena takut dengan kedudukannya. Nanti hilang. Akhirnya tetap berada di atas kebatilan. Padahal dia tahu. Jangan dikira ini sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ini cobaan yang berat juga. Kalau kita selamat dari cobaan ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diuji dengan ujian ini. Banyak orang diuji dengan ujian ini dan ini berat sekali. Kenapa
Raja Habasyah. Raja Taif tidak mau menampakkan Islamnya karena ini. Masalah ini, kalau dia menampakkan Islam, maka jadinya kaumnya meninggalkan dia. Akhirnya dia tidak tampakkan Islamnya, menjadi raja, tidak berani menampakkan Islam. Yang tahu Islamnya Rasulullah SAW. Meninggal tidak disolati. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sholat apa? Ghaib. Ini fitnah yang sangat besar, jemaah. Fitnah kekuasaan. Banyak orang yang asalnya baik-baik masuk ke kekuasaan, jadi berubah 180 derajat. Berat, ya berat. Bagi yang merasa dirinya tidak mampu, maka jangan dekat-dekat. Bagi yang merasa mampu, silahkan. Dan niatkan untuk kebaikan. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga dia dalam kebaikan. Termasuk di antara penghalang hidayah adalah taklid buta. Taklid buta. Fanatik buta. Terlalu berlebihan dalam menilai figur, dalam mengikuti figur tertentu. Ini penghalang hidayah yang luar biasa. Ini yang banyak menghalangi orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW dan memusuhi dakwah nabi-nabi sebelumnya. Kaumnya Nabi Nuh, apa yang mereka katakan ketika menolak dakwahnya Nabi Nuh? Mereka mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 24, "Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin." Kami belum pernah mendengarkan yang seperti ini di nenek moyang kami. Kami tidak pernah mendengarkan yang seperti ini, wahai Nabi Nuh. Sesuatu yang engkau bawa ini sesuatu yang baru. Tidak pernah kami dapatkan di nenek moyang kami. Mereka tolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh hanya karena apa? Ikut-ikutan nenek moyang. Dan ini yang banyak sekali dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Dalilnya mereka. Dulu bapak-bapak kita tidak ada yang seperti itu. Kenapa ada yang seperti ini sekarang? Tidak pernah dulu ada amalan seperti itu. Padahal ada hadisnya. Akhirnya mereka tinggalkan. Kaumnya Nabi Ibrahim, ketika menolak dakwahnya Nabi Ibrahim, apa kata mereka? Mereka mengatakan, "Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 74. Mereka mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami seperti itu melakukannya. Maksudnya, mereka tetap ingin melakukan kesyirikan karena nenek moyang mereka juga melakukan yang seperti itu. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Dalilnya ini, fanatik kepada orang lain dengan fanatik buta. Kaumnya Nabi Musa mengatakan kata-kata yang sama dengan kaumnya Nabi Nuh. Di dalam Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat 36, mereka mengatakan, "Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin."
Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dari nenek moyang kami yang pertama. Hanya karena itu mereka menolak dakwahnya Nabi Musa. Kaum kafir Quraisy, mereka juga mengatakan hal yang sama. Di surat Shad ayat 7. Mereka mengatakan, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaq." Kami tidak pernah mendengar. Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini. Kecuali di agama yang akhir ini. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. In hadza illa ikhtilaq. Mereka mengatakan, ini tidaklah kecuali hanya buat-buatan saja. Ya, intinya mereka fanatik buta kepada nenek moyang mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fanatik ini tidak hanya kepada nenek moyang. Kalau mereka tidak mau masuk Islam karena fanatik kepada nenek moyang, bisa jadi seseorang menolak hidayah karena fanatik kepada seorang alim, seorang yang dipandang ulama. Kita tidak boleh fanatik, jemaah. Jangan fanatik buta kepada seorang ulama. Jangan fanatik buta kepada figur tertentu. Dan saya masuk di dalamnya. Tidak boleh ada yang fanatik kepada saya juga tidak boleh fanatik kepada orang lain. Fanatiklah kepada dalil. Fanatiklah kepada dalil. Apa yang datang dari dalil, itulah yang benar. Dan pahami dalil sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghalang hidayah yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh, kesombongan. Orang yang sombong akan sulit mendapatkan hidayah. Apa definisi sombong? Seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu kesombongan. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau hakikat dari kesombongan adalah menolak kebenaran, orang yang sombong akan sulit mendapatkan kebenaran. Dia akan sulit menerima hidayah. Karena memang hakikat kesombongan itu menolak kebenaran. Sudah nyata-nyata kebenaran ada di depan mata, dia tolak. Itu salah satu dari bentuk kesombongan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 146 mengatakan, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tanpa kebenaran, tanpa alasan yang dibenarkan. Aku akan memalingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, mereka akan sulit mendapatkan hidayah. Fir'aun sombong, makanya sulit mendapatkan hidayah. Iblis sombong, makanya tidak mau menerima kebenaran. Qala ana khairum min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku diperintahkan untuk sujud kepada Adam? Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah liat. Ini karena kesombongan, akhirnya iblis tidak mau menerima kebenaran. Di antara penghalang hidayah adalah hasad.
orang-orang Yahudi itu tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena hasad. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 109. Hasadan min 'indi anfusihim. Karena hasadnya mereka. Padahal mereka tahu ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaca Al-Qur'an. Tapi karena mereka sombong, mereka akhirnya tidak menerima Islam. Baik. Silahkan dikumandangkan adzan dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada tersisa 2 poin yang menjadi penghalang hidayah. Yang pertama adalah takut menyelisih orang banyak.
Banyak sekali orang-orang yang tidak mau menerima hidayah karena dia takut menyelisih orang banyak. Dia takut terlihat asing, takut terlihat aneh, terutama di tempat-tempat yang semangat dakwah Islam masih lemah. Takut terlihat aneh. Akhirnya tidak mau mengikuti kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Apabila engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka akan menjauhkanmu dari kebenaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada', fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dalam keadaan asing. Nantinya akan kembali dalam keadaan asing juga. Maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing tapi sesuai dengan dalil. Dan yang terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara penghalang hidayah adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Surat Al-Qasas ayat 50. Allah katakan tidak ada yang lebih tersesat melebihi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada orang yang lebih tersesat melebihi orang yang mengikuti hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwa mengikuti hawa nafsu akan menjauhkan seseorang dari kebenaran, menjauhkan seseorang dari hidayah. Ini poin-poin yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mengusahakan hidayah dengan menjalankan sebab-sebab hidayah dan dengan menjauhi penghalang-penghalang hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.